Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Erlangga dari kelas 07 TPLE 008. Di sini saya akan menerangkan tentang proposal bisnis saya, yaitu tentang penjualan beras. Di sini saya akan proposal bisnis saya itu akan menerangkan tentang penjualan beras dengan nama beras kita semua. Karena mengapa saya memilih penjualan beras? Karena menyadari pentingnya aspek kesehatan dan nutrisi dalam kehidupan sehari-hari, serta kebutuhan akan sumber daya pangan yang berkualitas. Maka saya akan menjual beras di Indonesia karena Indonesia sebagai negara agraris dengan sejarah yang panjang dan produksi beras memiliki peluang besar untuk menyediakan beras yang berkualitas untuk semua kalangan masyarakat. Salah satu visi misi saya untuk menjual beras yaitu menyediakan penyediaan beras berkualitas tinggi yang terkemuka serta mendukung kesehatan dan keberlanjutan pangan di Indonesia. Misinya yaitu menyediakan beras berkualitas tinggi dengan proses produksi yang transparan, serta menyediakan pilihan beras organik dan lokal untuk mendukung petani berkelanjutan, serta menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang unggul dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan juga program yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan maksud dari pendirian Beras Sejahtera Indonesia itu menghadirkan beras berkualitas tinggi, menyediakan beras berkualitas tinggi kepada masyarakat yang diproduksi dengan standar kualitas tertinggi untuk mendukung kehidupan sehat dan juga mendukung petani lokal, mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor petani di Indonesia dengan bermitra langsung dengan petani lokal dan juga memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia karena menjadi penyedia utama beras bagi masyarakat Indonesia, dan juga pemberdayaan komunitas, memberikan kontribusi nyata pada pengembangan komunitas lokal terutama melalui pelibatan dengan petani, memberikan pekerjaan dan berpartisipasi dalam program kemitraan. Tujuannya yaitu supaya kualitas produk unggul menjadi merek terkemuka dan penjualan beras berkualitas tinggi dengan variasi dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kesadaran lingkungan karena mengurangi dampak lingkungan dengan mengimplementasikan praktik pertanian yang berkelanjutan dan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Yaitu terus selanjutnya pelayanan pelanggan terbaik. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan supaya pelanggan merasa puas dan juga respon terhadap kami itu baik. Lalu profil perusahaan yang akan saya gunakan itu adalah namanya Beras Kita Semua. Alamatnya ada di Jalan Nur Rahman, Jakarta Barat. Produknya di sini kami menyediakan produk beras berkualitas, yaitu mau produk lokal. Selanjutnya target pasar. Target pasar kami itu konsumen individu yang peduli dengan kesehatan dan memilih makanan berkualitas. Selanjutnya restoran maupun toko-toko organik dan juga pasar tradisional. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang BMC Beras Kita Semua. Key partner. Di sini kami akan berpartner kepada petani lokal. Karena petani kita akan memajukan petani lokal yang ada di Indonesia
dengan berpartner dengan petani lokal, dan juga menjalin kemitraan jangka panjang supaya pasokan beras berkualitas, dan juga toko organik dan pasar tradisional supaya membangun kemitraan distribusi untuk meningkatkan jangkauan yang lebih besar lagi. Lalu ada key activity-nya di sini yaitu produksi dan juga pengemasan beras. Selanjutnya pemasaran digital, manajemen kemitraan, dan juga memelihara hubungan baik dengan petani lokal dan mitra distribusi. Lalu key resource yang ada di sini ada petani lokal, karena petani lokal kita supaya memastikan pasokan beras berkualitas. Selanjutnya pemasaran dan juga penjualan, lalu ada penyimpanan dan juga pengemasan beras. Lalu di sini ada value proposition. Value-nya yaitu beras berkualitas tinggi. Karena kita menyediakan beras berkualitas tinggi dengan proses produksi yang transparan karena kita menggunakan petani lokal yang ada di Indonesia. Pilihannya yaitu menawarkan berbagai jenis beras termasuk beras organik dan lokal. Layanannya yaitu layanan pelanggan unggul, pengiriman cepat. Pengiriman cepat kita bisa mengirim ke seluruh Indonesia, dan juga konsultasi produk dan program keanggotaan atau member. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu responsif terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan. Jadi kalau ada pertanyaan, kita selalu merespon. Selanjutnya program loyalitas dan promosi khusus untuk pelanggan tetap. Itu untuk pelanggan yang menggunakan member. Jadi ada promosi khusus seperti diskon, terus potongan tambahan, bonus, dan lain-lain. Channelnya, di sini kita juga selain menjual beras secara offline, kita juga menjual beras di situs e-commerce. Offline, kalau di offline kita ada agen distribusinya, dan juga kita bekerja sama dengan toko organik dan juga pasar tradisional. Lalu customer segment, di sini kita customernya kita menargetkan kepada konsumen individu seperti masyarakat umum, ya kan? Seperti masyarakat yang peduli pada kesehatan juga memilih beras yang berkualitas. Restoran dan kafe, kayak bisnis kuliner, restoran, dan juga toko organik dan pasar tradisional, pelanggan yang mencari pilihan beras organik maupun lokal. Lalu cost structure, biaya produksi. Cost structure di sini ada biaya produksi bahan baku itu untuk membeli bahan-bahan baku yang akan kita jual. Lalu membeli berkualitas tinggi dari petani lokal, karena kita hanya membeli dari petani lokal saja. Dan juga biaya logistik dan juga pengiriman untuk pengiriman di seluruh Indonesia. Menutupi biaya pengiriman dan distribusi, dan juga biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu untuk pemasaran seperti di online maupun offline. Lalu ada revenue stream. Di sini kita penjualan utamanya yaitu penjualan bahan baku beras. Pendapatan utamanya itu dari penjualan beras berkualitas. Pengirimannya juga, layanan pengiriman kita bisa mengirim untuk di Indonesia, baru sampai di Indonesia saja. Biaya tambahan untuk layanan pengiriman itu untuk dibebankan untuk pengiriman supaya lebih cepat. Seperti kalau kita supaya ingin lebih cepat menggunakan seperti Gojek, Grab, supaya pengiriman instan, jadi sampai ke pelanggan itu lebih cepat. Baik, sekiranya kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.